Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Oriza Salsativa. Saya salah satu mahasiswa alih jenjang Universitas Megareski Makassar dengan NIM D1B1222038. Alasan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas wawasan ilmu farmasi saya dengan dosen pengampu Apoteker Safarudin MSc dengan topik Hospital Pharmacy and Service Professional atau Farmasi Rumah Sakit dan Profesional Pelayanan. Baiklah, mari simak penjelasan selanjutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dinyatakan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Juga dinyatakan bahwa pelayanan sediaan farmasi di rumah sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian yang diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Dalam Perundang-Undangan Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian juga dinyatakan bahwa dalam menjalankan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Lalu, pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua kegiatan. Pertama, kegiatan bersifat manajerial berupa pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dan yang kedua, kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Kemudian ada pengelolaan sediaan farmasi, di mana dalam ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu. Alat kesehatan yang dikelola oleh instalasi farmasi sistem satu pintu berupa alat medis habis pakai atau peralatan non-elektromedik antara lain alat kontrasepsi, alat pacu jantung, implan, dan stent. Di mana sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi. Dengan demikian, semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang beredar di rumah sakit merupakan tanggung jawab instalasi farmasi, sehingga tidak ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit yang dilakukan selain oleh instalasi farmasi. Rumah sakit perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya obat yang perlu diwaspadai, yaitu obat high alert medication, di mana high alert medication adalah obat yang sering menyebabkan terjadi kesalahan dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD. Dan obat high alert terbagi menjadi 3 kelompok, diantaranya pertama, obat yang terlihat mirip dan kedengaran mirip. Kedua, elektrolit konsentrasi tinggi. Dan yang terakhir, obat-obat sitostatika. Adapun kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pertama, pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi. Lalu,
standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pola penyakit, efektivitas keamanan, pengobatan berbasis bukti, mutu, harga, dan ketersediaan di pasaran. Formularium rumah sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional. Formularium rumah sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh komite atau tim farmasi dan terapi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Kedua, perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Dan adapun pedoman perencanaan harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, dan rencana pengembangan. Ketiga, ada pengadaan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa, bahan berbahaya harus menyertakan material seperti data sheet, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar. Masa kadaluarsa minimal 2 tahun, kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu, seperti vaksin, regensia, dan lain-lain, atau pada kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pengadaan dapat dilakukan melalui pembelian. Seperti hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelian adalah kriteria sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi kriteria umum dan kriteria mutu obat. Kedua, persyaratan pemasok. Ketiga, penentuan waktu pengadaan dan bahan medis habis pakai. Dan yang terakhir, pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah, dan waktu. Selanjutnya ada produksi sediaan farmasi. Instalasi farmasi dapat memproduksi sediaan tertentu apabila sediaan farmasi tidak ada di pesanan. Sediaan farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri. Sediaan farmasi dengan formula khusus, sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil, sediaan farmasi untuk penelitian, dan sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan atau harus dibuat baru. Selanjutnya, sumbangan atau dropping atau hibah. Seluruh kegiatan penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan cara sumbangan harus disertai dokumen administrasi yang lengkap dan jelas. Instalasi farmasi dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit untuk mengembalikan atau menolak sumbangan yang diterima jika tidak bermanfaat bagi kepentingan pasien rumah sakit. Keempat, penerimaan, yaitu kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Yang kelima, penyimpanan. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian atau stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan keamanan. Adapun metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis, serta disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip FIFO dan FIFO disertai sistem informasi manajemen. Di rumah sakit juga harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi untuk kondisi gawat darurat
dan tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan pencurian. Keenam, pendistribusian. Suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketetapan waktu. Adapun sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan dengan cara: pertama, sistem persediaan lengkap di ruangan atau di ruangan rawat disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Kedua, sistem resep perorangan, yaitu resep pasien, rawat inap dan rawat jalan melalui instalasi farmasi. Ketiga, sistem unit dosis digunakan untuk pasien rawat inap dan sistem kombinasi bagi pasien rawat inap dengan menggunakan kombinasi. Yang ketujuh itu pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai bila produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atau dicabut izin edarnya. Yang kedelapan, pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan. Dilakukan oleh instalasi farmasi, harus bersama komite atau tim farmasi dan terapi di RS. Adapun cara pengendalian, melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan, melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut, dan yang terakhir, stock of name yang dilakukan secara periodik dan berkala. Yang kesembilan, administrasi. Adapun kegiatan administrasi terdiri dari pencatatan dan pelaporan, administrasi keuangan, dan administrasi penghapusan. Dan yang ke-10, manajemen risiko pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, meliputi menentukan konteks manajemen risiko pada proses pengelolaan, mengidentifikasi risiko, menganalisa risiko, mengevaluasi risiko, dan mengatasi risiko. Adapun pelayanan farmasi klinik meliputi pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin. Dan pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visit, pemantauan terapi obat atau PTO, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Selanjutnya, manajemen risiko pelayanan farmasi klinik memiliki beberapa risiko yang berpotensi terjadi dalam melaksanakan pelayanan farmasi klinik, yaitu faktor risiko yang terkait karakteristik kondisi klinik pasien, faktor risiko yang terkait penyakit pasien, dan faktor risiko yang terkait farmakoterapi pasien. Sumber daya kefarmasian yaitu sumber daya manusia, sarana, dan peralatan. Macam-macam peralatan yaitu peralatan kantor, peralatan sistem komputerisasi, peralatan produksi, peralatan aseptik dispensing, dan peralatan penyimpanan. Adapun pengendalian mutu pelayanan kefarmasian adalah mekanisme kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan secara terencana dan sistematis sehingga dapat diidentifikasi peluang untuk peningkatan mutu serta menyediakan mekanisme tindakan yang diambil. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang farmasi rumah sakit dan pelayanan profesional.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima